Terusnya tergantung ether mana yang kita bridge, ya, kita gabung. Nah, bridging berkebalikan dengan routing yang sebenarnya memisahkan satu jaringan dengan jaringan. Nah, jaringan yang terpisah-pisah mungkin di router sudah terpisah oleh ether 1, ether 2, terus kita bridge itu menjadi satu broadcast domain. Nah, kalau menjadi satu broadcast domain itu agak berbahaya sebenarnya, ya. Satu mainnet cut ya kena semua gitu. Karena mereka sudah menjadi satu kesatuan. Kalau ada router kan biasanya yang mainnet cut di ether 2, yang di ether 3 kan nggak terganggu, ya. Tapi kalau ini kapan kita bridge semua jadi satu mainnet cut ya, mainnet cut semua. Kenapa? Karena dia sudah menjadi satu broadcast domain. Nah, kalau kita mau belajar broadcast domain lagi itu apa? Ya, ada lawannya lagi collision domain. Nah, nantilah di materi-materi yang lain ya. Terus routing, ya, fungsi routing, fungsi firewall itu akan hilang di antara interface-interface yang kita bridge. Jadi yang semula ada firewall misalnya antara ether 1 dan ether 2, pada saat ether 1, ether 2 kita bridge, firewallnya akan mati, ya, akan nonaktif. Kecuali kita aktifkan lagi, ya. Tadi kan ada pertanyaan, bagaimana kalau jaringannya sudah di bridge terus mau masang firewall? Jadi kita aktifkan kembali dengan pilihan use IP firewall di interface bridge. Nah, teknik bridging ya di samping ada kelemahan, ya ada kelebihan-kelebihannya. Kenapa? Karena sebenarnya lebih mudah kita ngaturnya ya, karena dia jadi satu kesatuan. Udah ngaturnya tapi monitoringnya yang sulit. Nah, teknik bridging kadang digunakan karena ada beberapa perangkat wireless yang tidak mendukung routing. Jadi dalam satu kesatuan jaringan network kadang-kadang main routing, kadang-kadang main bridging. Kemudian kedua-duanya. Ini kekurangan ya, kekurangan main bridging. Sulit kita mengendalikan traffic broadcast karena menjadi satu kesatuan. Kualitas link sulit ya. Kita lihat traffic sebenarnya jadi besar karena kenapa ya, tergabung jadi satu. Nah, kalaupun kita tidak mahir-mahir melakukan bridging, akan terjadi looping ya. Ada namanya broad storm ya, multiple frame, terjadi looping. Itulah yang biasanya terjadi di bridge kalau kita tidak hati-hati. Nah, interface apa yang bisa di bridge atau interface apa yang bisa kita gabung-gabung itu Ethernet ya, Ether 1, Ether 2 kita bisa gabung, VLAN-nya, wireless ya, WDS-nya, EOIP dan interface lain itu bisa kita bridge gitu, kita gabung. Nah, kalau kita main bridge, contoh ya, networknya jadi satu kayak gini. Banyak AP, banyak wireless router, tapi mungkin karena sudah di bridge, networknya jadi satu kesatuan. Dan kalau kita tidak mahir, yang mahir melakukan bridge, kita tidak kuasai konsepnya, bisa saja akan terjadi data yang looping, mutar. Gak ada yang connect, itu biar satu. Nah, contoh, konfigurasi bridge yang dilakukan pada Ether 1, Ether 2, dan Ether 3 akan menghilangkan fungsi router di antara ketiga interface tersebut. Kalau kita lihat Ether 1, ya, misalnya Ether 1 kita bridge dengan Ether 2. Terus Ether 1 kita bridge dengan Ether 3. Ether 3 kita bridge dengan Ether 2. Jadilah mereka satu kesatuan, dan kita perhatikan IP-nya jadi sama semua ya. Kita pasang 1, 2, 1, 3. Pintas seperti masang switch. Jadi memang belajar bridging sama dengan belajar ilmu switching. Kalau di CCNA itu kan ada namanya belajar routing and switching. Nah, sebenarnya belajar switching itu sama dengan belajar bridge. Belajar bridge juga sama dengan belajar switching. Di awal, kalau menurut sejarah, bridge itu dulu portnya, interface-nya hanya ada dua, ya, digabung. Terus muncul switch, sehingga
banyak literatur yang mengatakan bahwa switch itu sebenarnya multi-port bridge, ya, bridge yang portnya banyak, jadilah dia sebuah switch. Prinsip kerja bridge dan prinsip kerja switch itu sama. Nah, kalau mau konfigurasi, langkah pertama kita buat interface bridge-nya. Buat interface bridge, ini perintahnya interface bridge add name. Contohnya namanya bridge 1. Ini seperti ini. Langkah berikutnya kita gabung. Mana interface yang mau di bridge, mana interface yang mau kita gabung. Contoh di sini yang dia bridge ether 1, ether 2, dan ether 3. Kita menjadi satu kesatuan. Gitu. Jadi kayak switch ya, ether 1, ether 2, ether 3. Nah, kita bisa lihat monitoring, kita bisa lihat host yang terhubung di bridge itu kelihatan seperti ini. Ini sama dengan table-nya switch ya. Kalau di switch Cisco itu kita bisa lihat tabel MAC address-nya. Sama modelnya. Ini lab-nya sih. Kalau kita nge-lab berarti nggak dijadikan kuis ya. Sederhana nih. Bridge, ether 1 sama ether 2. Itu jadi satu kesatuan. LL apa ya? Bentar. Oh, bentar. Apa artinya L? Saya nggak pernah perhatikan. Bridge host lokal yang terhubung langsung dengan dirinya. Yang berbeda, yang tidak lokal ya. Kalau tidak terhubung langsung dengan dirinya. Yang lokal berarti yang ada di dekat dirinya. Yang ini. Yang eksternal FDD saya belum dapat ya. Baik, sampai di sini konsep bridge sederhana ya. Kita belum masuk di ada namanya kalau kita belajar bridge kita harus paham dengan sebuah protokol yang namanya spanning tree protokol. Mau konfigurasikan bridge sebenarnya mudah, hanya seperti tadi, gabung-gabung dia jadi kayak switch. Namun dia akan sedikit rumit kalau kita harus melibatkan namanya protokol spanning tree protokol STP atau pengembangannya Rapid Spanning Tree Protocol. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, di sini di router IP address tidak butuh ya. Dalam kondisi seperti ini, IP address ini sebenarnya kalaupun nggak ada itu tidak masalah ya. Kan seperti switch. Switch walaupun nggak punya IP address kan tetap fungsional kan, tetap berjalan gitu. Berjalan. Namun kalau kita pengen remote ya, kalau kita pengen remote, kita harus pasang IP-nya. Ya benar, soal yang tadi, kuis yang tadi dikirim ke admin@ilmujaringan.com. IP yang ada di router R1, R2 yang sudah menjadi bridge itu tidak wajib ya, boleh ada, boleh enggak.
Kalau mau keperluan remote bisa pasang IP. Kalau nggak remote nggak juga, nggak perlu ya. Dan kalau kita ingin pasang IP address-nya, IP address itu jangan kita pasang di Ether 2 atau kita pasang di Ether 1. Jangan ya, itu malah harus kita pasang di interface bridge. Untuk mengal jam 1 waktu Indonesia Barat. Jam 1 waktu Indonesia Barat ya. IP address-nya di bridge, bukan di Ether. Anda mengatakan begini, kalau dipasang di Ether, ada kemungkinan IP-nya akan down. IP-nya akan down karena interface Ether kan interface fisik ya, ada kemungkinan down. Disarankan menggunakan di interface bridge karena interface bridge-nya tidak akan pernah down. Kalau kita mau pasang IP kan kita punya 3 kemungkinan di sini ya, pasang di Ether 2, pasang di Ether 1, dan pasang di bridge. Kalau kita pasang di Ether 1, punya kemungkinan akan down. Pasang di Ether 2, kemungkinan juga akan down. Itu literatur yang mengatakan ya. Terus bridge juga katanya lebih bagus dipasang di bridge karena itu akan lebih stabil karena interface bridge ada interface logika, tidak akan pernah down gitu ya. Interface logika, interface virtual tidak akan pernah down. Nah, itu bahasannya dari uji. Namun, kalau kita uji misalnya pasang IP di Ether 1 tidak down, tapi kadang-kadang ada kesulitan untuk meremote IP itu kalau posisinya di bridge ya, posisinya ada di Ether 1. Ether 1 pun hidup agak sulit untuk mengakses IP tersebut ya, mau remote. Ya, seperti Pak Denny katakan nggak bisa di remote ya. Itu sih akibatnya. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa IP-nya itu sebaiknya diletakkan di bridge karena Ether 1, Ether 2 bisa down, artinya kalau kita balik bahasanya, ini kompor lagi meleduk Pak ya. Selama Ether 1 dan Ether 2 itu tidak down dan ada IP address di situ, harusnya kita bisa dengan mulus meremote router tersebut. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Pada saat IP itu ada di interface fisik, apakah di Ether 1 atau di Ether 2, toh kadang-kadang kita sulit meremote IP tersebut. Padahal Ether 1 atau Ether 2 itu tidak down. Jadi sebenarnya kita menyanggah lagi ya, menyanggah pernyataan teori. Sebenarnya harus dibuktikan lagi apa sih yang menyebabkan kita sih sulit meremote IP tersebut. Sulit meremote IP tersebut kalau IP tersebut ada di Ether 1 atau Ether 2 pada saat kedua interface tersebut di bridge. Terusnya kan dia bisa di remote kalau dia tidak down. Jadi mengapa, menurut saya ya, mengapa dia harus dipasang di bridge? Literaturnya mengatakan karena interface Ether 1 dan Ether 2 ada kemungkinan down. Kalau menurut saya itu sih jawaban yang kurang tepat. Tapi untuk saat ini itulah jawaban teoritis yang kita berikan, umum kita terima bahwa IP address itu harus di bridge, bukan di Ether, karena Ethernya kadang-kadang katanya bisa down. Kalau bisa down memang ya harusnya masih bisa di remote. Ya kan, masuk akal. Jadi sebenarnya harus diteliti buat mahasiswa
mahasiswa yang ngambil skripsi tesis harusnya adakan penelitian kok mengatakan gitu. Pasangnya di bridge supaya kalau di Ether 1 Ether 2 down, artinya kan nggak apa-apa, SMK kan harus bisa menemukan sesuatu. Kapan-kapan kita bahas ya keanehan-keanehan di mikrotik. Ada aneh-anehnya sedikit gitu. Betul sih, kadang-kadang saya baca gini ya, kalau kita baca literatur harusnya kita sedikit kritis. Benar nggak yang katakan seperti ini? Dibuktikan ulang, dibuktikan ulang. Saya mendapat uh, bukti bahwa kalau kita masang IP di Ether, sekalipun Ether itu tidak down, sulit gitu kita remove. Berarti kan penyebabnya bukan itu sebenarnya. Ya, aneh juga ya, bridge-nya kalau kita nge-bridge langsung keluar, disconnect ya, pasang IP-nya connect harus pasang di bridge lagi. Atau jangan-jangan ya, jangan-jangan di dalam router itu ada algoritma loh begini. Ada algoritma yang kita tidak tahu. Kita kan nggak pemrograman mereka menghasilkan router OS itu seperti apa. Jangan-jangan ada bentuk pemrograman begini. Kalau Ether 1 dan Ether 2 di bridge, Ether 1 dan Ether 2 itu di shutdown saja secara logika. Tapi secara hardware harus tetap nyala. Harus tetap nyala. Kenapa? LED-nya kan nyala ya kalau kita colok. Jadi secara logika, jangan-jangan ya, ini kan hanya menduga-duga. Ada algoritma di router mikrotik yang mengatakan bahwa kalau R1 dan R2 bridge, secara logika Ether itu dimatikan. Sehingga kita masang IP dan gunanya IP address itu kita matikan. Gimana Pak Denny? Gitu kan kira-kira logika mereka ya. Logika yang nyusun router ini gitu. Jangan-jangan ada algoritma seperti itu. If Ether 1 and Ether 2 di bridge, then 2 logical shutdown. Sehingga IP address tidak ada gunanya ada Ether dan Ether 2. Harus masuk di bridge. Nah, gitulah. Aneh, aneh, aneh. Apakah connect tanpa IP address? Kalau kita connect, tidak perlu ada, walaupun dua host ini masih bisa akan ketemu. Kalau kita lihat, mereka kan berasal dari IP address yang sama ya, 11 dan 1.2. Jadi ini ibaratnya switch sebenarnya. Jadi kalau belajar belajar bridge, analogikan saja dia sebagai switch ya, turun menjadi L2. Kalau kita hati-hati, misalnya kita buat redundant link seperti ini, yang berbahaya di pertanyaannya, apakah masih bisa main firewall? Bisa, asal diaktifkan lagi. Ya, kalau bisa lihat tampilan winbox saya, itu ada bridge di setting, dicentang. Use IP firewall. Firewall yang mati gara-gara kita melakukan bridging. Nah, kita lanjut. Kalau kita masang ya, masang redundant link. Maunya ada link cadangan seperti ini. Ada link pertama, ada link kedua. Kalau di network routing, ya, routed network, itu tidak menjadi masalah. Karena bisa terjadi load balance ya. Tapi kalau di bridging network, ya, network yang kita bridge, kan terjadi looping.
Kalau mau coba seperti ini, ya ambil switch, kalau mau coba-coba, switch biasa ya, unmanageable, switch biasa, kalau punya switch biasa yang manageable, yang dealing kabel kayak gini. Terus pasang komputer, terus ngeping dua ini. Nanti lihat lampunya, disco, gitu, kayak lampu diskotik gitu. Itu terjadi looping ya, nggak akan berhenti itu di restart. Jadi looping. Nah ini mutar itu berkedip-kedip juga, di sini juga kena. Sebenarnya frame-nya itu menyebar kemana-mana. Itu bahayanya kalau kita buat redundant. Nah, kalau jaringan kita bridge dan terdapat kemungkinan looping, ya, kita harus aktifkan yang namanya rapid spanning tree protocol. Yang RSTP ini merupakan penyempurnaan dari yang STP. Oke, jadi kalau terdapat dua link atau lebih, jadi kalau bikin jaringan bridge, hati-hati dengan STP maupun RSTP. Ini saya bawa di kabel dulu ya. Umumnya kalau main mikrotik biasanya bridge-nya itu terjadi di wireless. Kalau misalnya kita buat WDS pakai backup link, ya, WDS menjadi backup link, nah itu kita harus kan STP-nya karena bisa saja terjadi kemungkinan looping. RSTP di versi 6 secara default STP-nya aktif. Ya, kalau kita misalnya contoh saya ambil ini di Winbox, ini kelihatan ada STP. Versi 5 kalau tidak salah itu tidak aktif. Kalau di versi 6 defaultnya aktif. Sudah mulai memperhatikan ya. Kemarin enggak. Ya, materi bridging ini ada di kitab 2. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh STP dan RSTP? Biasanya kan kita praktis, pokoknya hidupkan STP, hidupkan RSTP. Nah, pada saat kita menghidupkan ya STP maupun RSTP, ini hidupkan. Oke, sorry ya. Itu ada salah satu port yang akan diblocking. Nah, ada satu port yang diblocking. Lamanya dihafal ya. Saya nggak hafal. Kadang saya lupa gitu. Nah, contoh ini di blocking. Blocking itu tidak berarti mati ya. Tidak berarti dia LED-nya mati, terus dia shutdown. Enggak. Di blocking dalam artian logical. Artinya data saja yang tidak lewat. Data yang tidak lewat. Tapi data jaringan ya, paket jaringan yang tidak lewat. Tapi paket-paket komunikasi STP sama RSTP itu lewat. Jadi secara logika saja yang diblokir. Ya, jangankan perusahaan besar, misalnya kita buat wireless link ya, mungkin kita bikin hotspot yang menerapkan WDS, ya perusahaan kecil menerapkan WDS, tapi mau ada link backup WDS-nya, wireless-nya, akses poinnya, itu STP, RSTP harus dimainkan. Kalau di CCNA ya, Cisco ini kita belajarnya switching. Ya, ada yang diblok seperti ini. Pada saat diblok itu tidak akan ada data yang masuk lagi ke sini. Artinya
loopingnya bisa dihindari. Karena sudah diblok, ya, blok seperti ini, data jaringan, ya lihat saja atas seperti ini. Karena yang bagian bawah sudah keblok. Tahu tidak STP sejarahnya? STP itu yang buat ya, yang buat. Kalau kita pelajari sejarah, yang buat ini seorang wanita, seorang ibu-ibu yang profesor komputer. Dia yang membuat protokol STP. Kalau RSTP saya nggak tahu apakah dia yang kembangkan juga atau dia yang orang lain yang kembangkan. Tapi STP ini ada profesor komputer yang buat, dan pada saat dia presentasikan, dia cuma ngomong, STP itu is not good idea. Jadi STP itu sebenarnya bukan ide yang baik untuk mencegah looping. Bukan ide yang baik. Tapi apa boleh buat? Yang bisa digunakan saat itu hanya STP. STP lah yang kita gunakan. Terus kita pakai lagi RSTP disempurnakan. Toh RSTP juga tidak merupakan ide yang bagus. Masih ngaco sih sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Tidak ada rotan, akar pun jadi kan. Yang buat sendiri bilang loh, ini bukan barang bagus loh. Ente kalau pasang nanti pasti ente dapat masalah. Gitu. Tapi apa boleh buat, hanya itu yang ada. Nanti ya jujur, kan harus jujur. Nah, ini tuh kita harus jujur. Misalnya kita buat, makanya sering saya jujur saja ya, saya tulis router mikrotik buku. Tapi kadang-kadang kan saya menunjukkan bahwa router mikrotik juga ada kelemahan-kelemahan di sini. Kita harus jujur bahwa ada kelemahan, sehingga itu bisa diperbaiki sebenarnya. Nah, ada namanya sekarang HWMP, ya, Hybrid Wireless Mesh Protocol. Saya pernah lihat, ya, coba dia bisa menyaingi STP sama RSTP. Malahan dia bisa bikin routing layer 2. Kalau ini kan nggak bisa routing. Karena nggak bisa routing, makanya dia blok kan. Layer 2 dia blok kayak gini. Akhirnya tertutup. Nah, itu ada HWMP. Saya belum tahu penerapannya sampai sejauh mana. Tapi pernah saya coba. Saya tidak menggunakan STP maupun RSTP, tapi saya menggunakan HWMP, dan lumayan dia buat routing layer 2, mencegah looping, tidak dengan cara ngeblok. Terus ada pertanyaan, portnya tetap hidup, ya. Yang ditutup, yang diblok hanya data. Jadi Mas Bayu nanya, kalau link atas mati, blok akan di off. Ya, benar-benar. Kalau misalnya, ya, ini kan di blok ya, pertanyaannya Mas Bayu, ini di blok. Tiba-tiba ini putus. Nah, ini buka, otomatis akan membuka. Sehingga data lewat bawah lagi. Jadi yang blokir tadi hanya akan ngeblok selama link yang atas masih jalan. Kalau yang link atasnya putus, ya, yang bawah, yang keblok tadi akan membah. Dan kalau link yang atasnya kembali normal, yang bawah akan ngeblok lagi. Sebaiknya RSTP. RSTP waktu responnya lebih cepat. Lebih cepat dari STP. Kemarin saya ada anak-anak di ilmu jaringan yang ngambil skripsi RSTP dan STP. Yang saya tahu, yang dia bilang ke saya, Pak, lebih cepat, terus beberapa, saya nggak tahu lagi parameter apa yang dia hitung, tapi dia hanya mengatakan yang memang sih,
Nah, kata R di STP namanya rapid, lebih cepat. STP itu sedikit lambat untuk mengetahui. Jadi kalau misalnya kita hubungkan R1 sama R2 terus kita bridge, kita aktifkan STP, itu untuk menentukan port yang akan diblok itu cukup lama. Untuk menentukan port yang akan diblok itu cukup lama, dan itu disempurnakan oleh RSTP sehingga blokirnya akan lebih cepat. Kalau ada generasi baru sama RSTP, STP masih ada. Ada perangkat-perangkat tertentu tidak punya RSTP. Jadi, walaupun ada RSTP, STP harus tetap ada. Karena ada beberapa perangkat yang tidak mendukung RSTP. Rata-rata sekarang motor matic. Tapi kalau ke bengkel, Mas ada oli samping nggak buat motor jadul? Oh ada Mas. Kan masih ada ya. Nah, pada ini sudah bandingkan. Betul, RSTP lebih cepat. Kata R di depannya adalah rapid. Kalau saya belum sampai mendeteksi lebih cepat. Pokoknya kalau mau implementasi RSTP dulu deh. Nah, buat remote CCTV. Nah, bila STP sama RSTP sudah kita aktifkan untuk mencegah looping, maka ada satu beberapa port tergantung topologi jaringan ya. Kadang-kadang dalam sebuah jaringan ada 2-3 port yang dia blokir untuk mencegah looping. Tapi untuk topologi yang tadi, yang sederhana tadi, itu hanya ada satu, contohnya satu pun ngeblok sudah cukup gitu ya, sudah cukup untuk mencegah looping. Kita harus cek port mana sebenarnya yang keblok. Contohnya itu di sini kelihatan yang kodenya alternate port, itu yang keblokir. Dan itu yang akan berfungsi sebagai cadangan. Oke, untuk materi ini nanti kan ada istilahnya root port, designated port. Itu nanti juga ada istilah root bridge ya. Ada non-root bridge, itu kalau nantilah ya di spanning tree protokol tersendiri kita bahas. Itu sebenarnya di konsep bridging. Kalau kita sudah masuk konsep bridging, kita akan bahas semua yang ini. Kapan sebuah port akan menjadi alternate port? Kapan sebuah port akan menjadi root port? Dan kapan sebuah port akan menjadi designated port? Ada istilah root bridge, non-root bridge. Kalau kita kembali ke sini, misalnya, sama, konsepnya sama. Spanning tree kan sama ya. Konsep yang digunakan di sini sama dengan yang digunakan di Cisco. Di Huawei saya nggak pernah pakai, saya pakai Dell. Ya, Dell bukan hanya merek laptop ya. Di saya ada switch Dell. Sama konsepnya. Kalau kita, bagusnya memang kita paham konsep. Kalau kita paham konsepnya bukan standar ya. Main Cisco, main Mikrotik, main yang lain-lain itu sama. Kan yang nyusun STP ini satu orang. Nah, kalau ada yang keblokir, gini. Nah, yang tidak keblokir itu disebut biasanya dengan root bridge. Itu ada perubahan lagi mana jadi root bridge gitu ya. Tapi nanti ada satu bridge yang tidak pernah mengalami pemblokiran. Dalam kondisi apapun dia tidak punya port yang diblokir. Biasanya bridge itu akan disebut sebagai root bridge.
Kalau di switch Cisco sama, diistilahkan root bridge juga. Baik, untuk bridge cukup itu dulu. Nanti kalau kita sambung panjang ya. Ada konsep bridging, ya, ada konsep routing. Kalau kita bicara nanti konsep bridging, bridging semua. Ini kan masih ada firewall Mengal sebentar ya. Ya, silakan Mas Bayu. Oh, halaman 52 itu buku apa ya? Saya nggak punya buku. Yang routing ya, halaman 52 buku apa ya itu? Iya, eh ini nggak dibahas ya. Adrenaline tentang apa ya? Saya nggak pegang bukunya. Pakai jalur VPN dia di inbox. Sip, sip, beres. Eh, private link dia. Bagaimana mengidentifikasi sebuah jaringan yang terjadi looping ya? Hmm, saya pengalaman ya, secara teoritis belum 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 dapat gitu. Untuk identifikasi pertama saya melihat lampu LED. LED yang kena looping berkedipnya sangat cepat. Berkedipnya sangat cepat, punya irama tertentu, cepat sekali, iramanya ada. Biasanya kan acak ya. LED itu berkedipnya kan acak. Eh, berkedipnya cepat. Terus traffic naik. Di beberapa link trafficnya naik, membesar. Kalau kita lihat di interface itu trafficnya naik sangat-sangat besar. Dan kalau ada perangkat satu dua perangkat kita shutdown, baru normal. Nah, saya pernah punya pengalaman masang access point, terus kayaknya yang masang tidak mengaktifkan STP. Kita masang dua access point ya, WDS, connect, normal. Terus setiap masang access point ketiga, gitu. Kliennya putus, WDS-nya juga putus. Setiap masang ketiga putus. Ganti perangkat. Pokoknya kalau nomor jumlah akses poinnya 3 pasti mati. Kalau 2 masih jalan gitu. Ketahuinya pakai pengalaman dan pengalaman teori. Apapun dia, yang penting jumlahnya 3 mati. Nah, di situ curiga, oh ini kayaknya ada yang ngelup. Nah, setelah dilihat loop. Pada saat itu tidak bisa melihat LED. Kenapa? Karena access point yang wireless tidak punya indikator LED kan. Kalau yang kabel kita masih bisa lihat LED-nya. LED-nya berkedip-kedip, sangat cepat berirama, itu looping. Kalau yang wireless kadang-kadang ini untuk mengetahui berikutnya lagi, saya melihat traffic interface, traffic yang tinggi, yang melebihi batas normal, itu indikasinya ada loop. Baik, ada lagi?
traffic di kadang begini ya, loopnya sampai ke tergantung posisi MRTG-nya di mana, mantaunya di mana. Kalau misalnya MRTG-nya kita pasang di kita nge-traffic ya, nge-capture traffic di network-network paling atas. Loopingnya terjadi di bawah. Nah, itu tidak terdeteksi di MRTG yang hanya meng-capture traffic di atas. Kalau loopingnya ada di bawah misalnya. Nah, benar. Itu ping antar host, trafficnya tinggi, salah satu ciri eh, terjadi looping. MRTG bisa, kalau dia capture juga traffic yang di bawah bisa kita ketahuan di MRTG trafficnya naik. Tapi kalau MRTG-nya capture hanya di bagian atas, yang looping di bagian bawah, ya, biasanya tidak terdeteksi juga. Nah, saran Pak Denny paling cocok kayaknya ya. Ping antar host, kalau trafficnya tinggi, itu ada looping. Saya belum dapat ya pesan yang excessive broadcast. Bisa jadi sih. Saya belum, kalau kasusnya saya belum dapat. Soalnya itu probably a loop. Broadcast itu kan kalau terjadi loop seperti itu kan ada terjadi broadcast storm ya. Broadcastnya, traffic broadcastnya menjadi tinggi dan GPS saya berbunyi lagi. Di lampu lagi. Mudah-mudahan nggak lama. Ini topik menarik sebenarnya ya. Kalau kita kan kita kemarin belajar konsep routing. Kita ngobrol-ngobrol ya sampai kalau dia mati berarti habis baterai UPS kami. Coba saya ya. Saya coba cari ya. Excessive broadcast multicast probably a loop. Saya belum dapat masalahnya. Belum pernah ketemu yang sebegitu. Nanti saya coba lihat juga yang di forum Mikrotik. Dicoba. Kalau kurangi, saya biasanya begini. Kalau terdapat yang kayak looping-looping gitu, saya biasanya kurangi perangkat dulu. Kapan-kapan sebenarnya bisa buat sesi lagi ya tentang konsep bridge ya. Ya, presentasinya akan saya share di web ilmujaringan.com. Kapan-kapan kita bisa buat apa namanya? Ya training gini tapi sudah bisa konsep. Konsepnya kan banyak bisa bridging gitu ya. Bridging juga sebenarnya lumayan rumit kalau kita pelajari karena di Cisco kan sendiri kan beda kan, dia bedakan routing sendiri, switching sendiri. Teori buat topologi apa ya maksudnya? Buat latihan gitu. Di web kayaknya bagian depan. Saya pasang posting baru di bagian depan. Topologi buat latihan gitu. Mm, mm, mm.
Desain jaringan kalau ya desainnya menggunakan konsep hierarki seperti yang disarankan oleh si Cisco. Cisco kan mengatakan desain jaringannya ada core layer, terus ya lapisan desain jaringannya. Saya kalau buat jaringan mengikuti itu. Tapi itu konsep desain bisa berubah di lapangan disesuaikan dengan perangkat. Ya, kalau lagi ada ya atau Pak bukan disesuaikan dengan lapangan, disesuaikan dengan dompet. Dompet paling penting Pak. Ngedesain secanggih apapun dompetnya nggak cukup ya nggak bisa. Dan kita nggak bisa masak customer loh Pak. Bapak harus pakai gini loh Pak, alat gini 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 ini bagus. Saya segini Mas, nggak bisa Pak, harus pasang gini. Ya udah deh Mas, batal projectnya. Saya nyari engineer lain aja. Iya kan? Customer adalah raja loh. Saya pernah ikut training manajemen IT dan di saya disampaikan gini. Bapak sebagai engineer IT harusnya datangi orang dan menanyakan ke customer. Tanyakan ke mereka, Bapak butuh apa? Bapak butuh jaringannya apa? Kekuatan Bapak seperti apa? Hasil apa kan? Dari situ kita yang membuat. Dari situ kita yang membuat. Jangan kita belum tanya maunya apa, kita sudah buat sendiri. Jadilah pendengar yang baik terhadap customer. Jadi saya kalau maunya apa Pak? Gini. Saya maunya Mas gini jaringannya. Ya, bisa. Baru kita rencanakan buat. Kalaupun yang kita desain dia tidak bisa penuhi, misalnya harus pakai alat ini, dia nggak sanggup beli. Kita bisa bilang bahwa resikonya nanti seperti ini. Nah, Bapak kalau nggak pakai alat ini resikonya seperti ini Pak, apa-apa, pakai alat ini dulu.